Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabatku yang berbahagia, mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan belajar ilmu agama. Ada 4 sumber hukum dalam Islam yang disepakati para ulama adalah Al-Quran, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Dari keempatnya, ada satu yang banyak umat Islam masih belum mengenal dan memahaminya, yaitu Qiyas. Qiyas menduduki posisi keempat dalam hal penentuan hukum syariat Islam. Maksudnya, ada urutan prioritas ketika menggunakan 4 sumber dalam menetapkan suatu hukum agama dalam Islam, dan Qiyas menempati deretan keempat setelah Al-Quran, Hadits, dan Ijma'. Jika tidak ditemukan, maka dilihat hukumnya dalam hadis Nabi. Bila tidak menemukan juga, maka lihat pada Ijma', kesepakatan ulama. Dan jika masih tidak ditemukan, maka diperlukan ijtihad untuk mendapatkan hukum hal tersebut dengan memakai cara qiyas. Dijelaskan dalam buku Ushul Fiqh oleh Sapiuddin Shiddiq, penggunaan sumber hukum Islam haruslah secara tertib, serta tidak boleh melompat. Apabila terjadi suatu peristiwa dan perlu adanya penetapan hukum atas kejadian tersebut, maka terlebih dahulu perlu melihat hukumnya di dalam Al-Quran. Pengertian qiyas. Dalam buku Qiyas Sumber Hukum Syariah keempat oleh Ahmad Sarwat, qiyas berasal dari kata qasa, yaqisu, qiyasan, yang artinya pengukuran. Ensiklopedia Imam Syafi'i oleh Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indonesi menyebutkan bahwa Imam Syafi'i memberikan pengertian untuk qiyas adalah suatu upaya pencarian ketetapan hukum dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang pernah diinformasikan dalam Al-Quran dan Hadits. Qiyas hanya boleh diterapkan menyangkut sesuatu yang tidak ada nash dari Al-Quran, Hadits, atau Ijma'. Rukun qiyas. Mengutip buku Ushul Fiqh oleh Amrullah Hayatuddin, qiyas dianggap lengkap apabila memenuhi rukun-rukunnya, dan para ulama menyetujui 4 rukun qiyas. Asl. Asl merupakan kasus lama yang dijadikan objek perumpamaan, atau kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam nash maupun ijma'. Podekam ita sudeo ikampua. Asal disebut musyabbah bih, yakni yang diserupai. Juga maqis alaih, yaitu tempat mengkiaskan. Maksudnya, asal adalah kasus yang dijadikan sebagai ukuran, pembanding atau disamai. Ikinji far'u. Far'u disebut musyabbah yang diserupakan, dan maqis yang dikiaskan. Dalam konteks qiyas, far'u diartikan sebagai kasus yang ingin disamakan kepada asal karena tidak adanya nas yang secara jelas menyebutkan hukumnya. Far'u diproses untuk disamakan dengan asal dalam penerapan hukumnya. Far'u yang belum jelas status hukumnya dianggap memiliki kesamaan dengan asal. Kesamaan atau titik temu di antara far'u dan asal ini disebut dengan illat. 7. Hukum asal. Hukum asal adalah hukum syariat yang ditetapkan oleh nash dan dikehendaki untuk menetapkan hukum terhadap far'u, kasus yang ingin disamakan dengan asal. Atau illat, arti illat sebagai hujjah atau alasan. Definisi lain dari illat yaitu kemaslahatan yang diperhatikan oleh syariat. Rukun keempat ini yang menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan qiyas. Macam-macam qiyas. Imam Syafi'i membagi qiyas menjadi 3 macam sebagaimana disebutkan dalam ensiklopedia Imam Syafi'i. 1. Qiyas aqwa. Qiyas jenis ini memiliki illat yang lebih kuat di far'unya daripada aslnya. Maksudnya, qiyas aqwa adalah menyamakan sesuatu yang memiliki kuantitas kecil atau sedikit dengan yang lebih banyak. Misal, Allah melalui Al-Quran atau Rasulnya telah mengharamkan suatu hal yang jumlahnya sedikit. Apabila jumlah sedikit saja diharamkan, maka yang kuantitasnya banyak. Begitu juga dengan pujian yang Allah beri kepada hamba yang sedikit ketaatannya. Maka seorang hamba yang melakukan lebih banyak taat, maka akan lebih terpuji lagi. Sebagai contoh, firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Dijelaskan bahwa jika manusia melaksanakan kebaikan meskipun sedikit, maka ia akan mendapat balasan. Terlebih jika ia melakukan amal kebaikan yang besar, maka balasan atas amalnya itu juga pasti ada. Dan banyak pula. Demikian dengan keburukan, walaupun mengerjakan sedikit, manusia akan mendapat dosa. Apalagi ia melaksanakan keburukan yang lebih besar, maka dosanya pasti lebih banyak. 2. Qiyas musawi. Qiyas musawi memiliki kekuatan ilat yang sama pada far'u dan asalnya.
Ada ulama yang menyatakan bahwa apapun yang berstatus halal, maka halal baginya. Begitu juga sesuatu yang haram, maka baginya diharamkan. Disebutkan juga contoh dari sabda Rasulullah, barang siapa yang menjual hamba sahaya laki-laki yang memiliki harta, maka harta yang dimiliki hamba sahaya itu menjadi milik pembelinya, kecuali apabila penjual mensyaratkan hal lain. Pada contoh di atas, Nabi SAW hanya mengatakan hamba sahaya laki-laki. Tetapi ketentuan yang dijelaskan oleh Rasulullah tersebut juga berlaku untuk hamba sahaya perempuan. Üçün qiyasat haf. Qiyas ini memiliki ilat pada far'unya lebih lemah dari asyilnya. Misal, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian anak-anaknya dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dikatakan bahwa tugas ayah adalah menafkahi anak-anaknya. Dan lihat hukum pada ayat ini adalah hubungan darah anak dan ayahnya. Maka apabila kondisi bapaknya sudah tidak sanggup memberi nafkah anaknya, sementara anak-anaknya sudah mapan, maka anak berkewajiban merawat dan menafkahi ayahnya. Kondisi tersebut yakni kewajiban anak menafkahi orang tuanya apabila sudah mapan didasarkan pada qiyas.